Halo semua, perkenalkan nama aku Kartika Yarpati dengan NRP 2022-23 Di sini saya mau mengerjakan tugas UTS saya dari mata kuliah MMNB, yaitu masalah-masalah negara berkembang. Hari ini saya akan membawa topik FDI dan dampak negatifnya terhadap Jepang yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2025 as in current time. Nah, studi kasus yang saya ingin ambil yaitu dominasi teknologi asing di sektor semikonduktor. Nah, sejak 2021 ini, Jepang, negara yang pernah menguasain 50% pasar semikonduktor global pada tahun 1890-an, terjebak dalam 1980-an, bukan 1890-an. Wow, jauh banget ya. Terjebak dalam badai kelangkaan chip. Nah, pandemi COVID-19 ini yang kemarin itu mengacaukan rantai pasok global yang sementara persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok itu memicu perang teknologi. Nah, pada tahun 2022, 67% pasokan chip otomotif Jepang bergantung pada Taiwan dan Amerika Serikat, membuat raksasa seperti Toyota itu tuh terpaksa memangkas produksi hingga 40%-an lah. Krisis ini juga memaksa Perdana Menteri Fumio Kishida mengeluarkan Semiconductor Industry Emergency Plan pada tahun 2022 yang mengundang investasi asing untuk membangun pabrik chip di Jepang. Namun, strategi ini juga menuai konsekuensi yang tidak terduga. Nah, kita studi kasusnya ngambil tentang proyek TSMC di Kumamoto yang terjadi pada kurun waktu 2021 tahun yang lalu sampai 2025 current year. Yang pertama itu tuh kita bakal ngobrolin tentang ambisi sama realitas investasinya ya, karena pada Februari 2021 ini TSMC itu mengumumkan investasi 1,4 triliun yen atau equal to 10 miliar US dollar untuk membangun pabrik semikonduktor 12 nm dan 28 nm di Kumamoto. Nah, bekerja sama dengan Sony, yaitu yang memiliki 20% saham, dan Denso, proyek yang dijuluki Fab 23 ini diresmikan pada September 2024 lalu dengan kapasitas produksi 55.000 wafer per bulan. Namun, di balik kemegahannya ini, dominasi yang pertama tuh kita ada dominasi teknologi ya, karena 92 peralatan produksi termasuk mesin litografinya sendiri ini yang buat chipnya ini, buat semikonduktornya itu tuh namanya EUV ASML yang senilai 80 miliar yen per unit ya, yang diimpor dari Amerika Serikat dan Belanda. Dan TSMC ini juga memegang hak paten atas 78% proses manufakturnya. Nah, sebelum kita get into yang lain-lain juga, aku juga mau jelasin sedikit soal semikonduktornya. Kayak semikonduktor ini apa sih? Kenapa sih orang memperebutkan ini dan kenapa ini penting banget? Not per se orang, tapi negara. Kenapa negara bener-bener kayak ngerebutin tentang semikonduktor dan segala macem? Nah, semikonduktor itu tuh bener-bener penting banget karena dia chip gitu. Jadi itu ibarat ya jantungnya teknologi lah. Basically without it kita nggak bakal ada internet. Dan itu berefek nggak cuma sama HP, bakal ke PC, satelit pun ya, yang satelit, pesawat, mobil, AI nggak bakal ada tanpa adanya semikonduktor ini. Jadi ini penting banget. Nah, selain itu juga ini juga bisa kalau misalnya untuk negara, bisa juga untuk pertahanan militer, karena teknologi ya, no need to say more, pertahanan militer teknologi militer lah. Nah, selain itu juga adalah persaingan pasar teknologi, jadi ya ada untungnya juga mereka. Nah, sampai saat ini cuma baru Taiwan nih, bukan cuma baru Taiwan, cuma Taiwan yang mendominasi
Taiwan atau sebuah khususnya company nama TSMC ini nih mendominasi kurang lebih 90% chip dari seluruh negara ya. Jadi keep that in mind. Nah, balik lagi nih kita tadi pas sudah ngomongin dominasi teknologi, adanya ketergantungan SDM. Jadi, dari 1.700 pekerja, 1.200 diantaranya itu tuh ekspatriat dari Taiwan. Nah, cuma 150 insinyur Jepang itu yang dilatih langsung di Taiwan itu posisinya non-inti seperti ditaruhnya tuh di posisi non-inti. Kayak ibarat tuh quality control. Basically, gatekeeping lah kalau misalnya bahasa Gen Z-nya. Nah, selain ketergantungan SDM-nya itu tuh kita ada dampak lingkungan. Jadi tuh pabrik ini udah konsumsi 58 ton air per hari. Per hari ya. Itu tuh setara dengan kebutuhan 20.000 rumah tangga di Kyushu yang menyebabkan penurunan permukaan air tanah di Kyushu hingga 3 meter. Laporan ini tuh dari Kementerian Lingkungan Jepang pada tahun 2024. Jadi, crazy. Lalu ada dampak sistemik pada industri lokal. Jadi tuh, yang pertama kita ada degradasi kapasitas nasional ya. Nah, perusahaan lokal seperti Renesas Electronics kehilangan 300 miliar yen pada tahun 2023 karena kalah bersaing harga dengan TSMC. Karena TSMC bukan hanya chipnya lebih berkualitas, lebih high tech ya, lebih tinggi lah ya. Dia juga harganya mungkin lebih murah. Nah, pabrik Renesas ini yang di Naka terpaksa mengurangi produksi chip otomotif dari 1 juta unit per bulan jadi 400.000 unit. Jadi itu bener-bener ngurangin lebih dari setengah dari apa yang harusnya diproduksiin. Terus selain itu juga kita ada resiko keamanan yang sempat aku singgung tadi. Jadi pembatasan ekspor chip Amerika Serikat ke Tiongkok pada tahun 2023 Oktober mengganggu pasokan 32% komponen elektronik ya untuk industri pertahanan Jepang, termasuk radar kapal perang Aegis, which is very important. Jadi benar-benar seberpengaruh itu gitu. Nah, selain itu juga tuh ya, selain dari yang aku list ini juga ada polarisasi tenaga kerja. Jadi gaji insinyurnya yang di Taiwan ini, yang di TSMC itu tuh yang jadi kan ada ekspatriat nih yang dari Taiwan nih. Nah, gaji insinyur Taiwan di TSMC itu tuh bisa nyampe 15 juta yen per bulan. Sementara insinyur Jepang ya yang di posisi setara itu tuh digajinya cuma 8 juta yen per bulan. Ini tuh menurut survei METI atau METI pada tahun 2024. Nah, lalu ada kegagalan diplomasi chip. Nah, karena kan kayak Jepang bilang, kita nggak bisa nih gini terus ya. Kita nggak bisa nih. Ibarat tuh kayak rugi dong, gitu. Mereka tuh melakukan upaya untuk membangun kemandirian melalui akuisisi global kandas. Yang pertama nih, kegagalan akuisisi US Steel. Jadi itu Nippon Steel gagal membeli US Steel senilai 14,9 miliar dolar Amerika pada Januari 2024 akibat tekanan politik Amerika Serikat. Lalu adanya proyek Rapidus yang tertunda, yaitu kolaborasi dengan IBM dan AS untuk produksi chip 2nm di Hokkaido tertunda 2 tahun karena kurangnya insinyur ahli. Hanya 12% dari target 1.000 orang yang memenuhi kualifikasi. Ini pada tahun 2025. As I said, girl keep, girl boss, Taiwan. Ya, kan after all of this kayak mereka kayak kayaknya nggak bisa deh gitu.
mereka ada upaya penanggulangan strategi Jepang. Yang pertama ada regulasi proteksionis, yaitu mereka melakukan revisi UU pertukaran asing pada April 2024 yang lalu. Jadi ini tuh tentang membatasi kepemilikan asing di 18 sektor strategis, termasuk desain chip atau EDA tools dan bahan kimia khusus. Lalu adanya wajib laporan pra-investasi untuk akuisisi saham di atas 10% pada perusahaan semikonduktor lokal. Lalu adanya pajak karbon untuk FDI, yaitu perusahaan asing dikenakan pajak 2.000 yen per ton CO2 untuk proyek beremisi tinggi. Ini mulai 2025. Nah, keduanya itu tuh ada program pelatihan hijau. Jadi Jepang tuh melakukan Japan Advanced Semiconductor Academy atau JASMA. Jadi tuh dia melatih 5.000 insinyur dalam 3 tahun dengan kurikulum dari TSMC dan Intel. Nah, cuma ada 30% lulusan yang terserap industri karena kurangnya proyek lokal. Ini data dari JETRO 2025. Lalu adanya Aliansi Global Alternatif. Nah, dia tuh melakukan kemitraan dengan India. Jadi dia menginvestasikan 500 miliar yen di pabrik chip Tata Group di Gujarat pada tahun 2025 ini untuk diversifikasi pasokan. Adanya proyek chip ASEAN, jadi itu dia membangun rantai pasok regional dengan Malaysia dan Vietnam untuk bahan baku gallium nitride ini yang dibutuhkan untuk membuat semikonduktornya inilah, gitu. Nah, kesimpulan dari yang tadi tuh ibarat ya pelajaran krisisnya itu tuh yang pertama kedaulatan sama teknologi. Jadi kayak investasi asing itu harus dipaduin dengan penguasaan core IP atau melalui riset mandiri ya. Yang kedua itu tuh ekologi industri, yaitu setiap yen FDI wajib disertai analisis dampak air, energi, dan ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga ada diplomasi cerdas, yaitu aliansi teknologi harus dibangun secara multilateral, bukan bergantung pada suatu negara. Yeah. That's all for today. Bye-bye.